Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesempatan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dalam rangkaian presentasi, yakni tema presentasi kita hari ini adalah perilaku bermedia sosial pada Gen Z di Universitas Amkom Yogyakarta. Sebelum kita masuk ke materi, ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abimanyu Galang, ada saya sendiri Ahmad Rizky Maulana, kemudian Maulana Bagus Kurniawan, Reza Ahmad Fauzan, dan Yohanes De Brito Pascali Sadio. Langsung lanjut, yang pertama akan saya bacakan mengenai latar belakang pada tema hari ini, yakni perubahan perilaku Gen Z akibat penggunaan Instagram dan TikTok. Pada Instagram, banyak Gen Z mengosongkan feed untuk menjaga privasi dan menciptakan citra misterius. Selain itu, mereka sering menggunakan akun palsu untuk menyerang orang lain tanpa takut bertanggung jawab. Di sisi lain, TikTok menyebabkan Gen Z lebih ekspresif dan terbuka, mengikuti tren untuk menunjukkan citra diri di ruang publik. Platform ini juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dan memberi peluang untuk sukses sebagai konten kreator, yang juga mengubah perilaku mereka dalam kehidupan nyata dan maya. Penulis menyimpulkan bahwa sosial media memiliki dampak signifikan terhadap perilaku Gen Z. Jadi dari latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, uh, sebagian besar perubahan yang dialami oleh Gen Z saat ini merupakan dampak secara langsung yang diakibatkan oleh media sosial, terutama platform Instagram dan TikTok, yang dimana kedua platform tersebut yang saat ini mungkin merupakan top platform yang paling banyak digunakan di kalangan Gen Z. Lanjut, Mas Reza. Yang kedua ada subjek dan objek observasi yang akan dibacakan oleh Mas Galang. Oke, selanjutnya ada subjek atau objek observasi. Generasi Z merupakan sebuah generasi muda yang lahir dari tahun 1998 hingga 2010. Generasi Z saat ini selalu menggunakan sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan sosial media tentu membawa dampak untuk semua lapisan masyarakat, terutama generasi Gen Z. Universitas Amikom merupakan perguruan tinggi IT, salah satu yang menjadi hal utama, yakni dalam prodi ilmu komunikasi di Universitas Amikom tidak dapat terlepas dari media sosial. Karena mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi dituntut untuk selalu update dalam perkembangan dunia media sosial. Baik, terima kasih Mas Galang. Yang selanjutnya ada hasil observasi yang dibacakan oleh Mas Reza. Ya, saya akan membacakan dengan hasil observasi. Yang pertama, kebiasaan yang terkait dengan perilaku media sosial pada generasi Z sekarang adalah bermain media sosial yang terlalu lama atau berlebihan. Gen Z cenderung jarang untuk memposting foto mereka di feed Instagram. Mereka lebih memilih di-post melalui Instagram Story. Gen Z cenderung mempunyai dua atau lebih akun media sosial. Pada platform TikTok, Gen Z lebih terbuka dan ekspresif pada konten yang mereka buat. Dan yang kedua, dampak negatif dari kebiasaan bermain medsos terlalu lama antara lain ada yang satu kesehatan mental, dua kesehatan fisik, tiga produktivitas, empat hubungan sosial, lima persepsi dan citra tubuh, enam pengaruh negatif pada perilaku kita tersendiri. Baik, terima kasih Mas Reza. Selanjutnya dari penjelasan hasil observasi akan dijelaskan oleh Mas Maulana Bagus.
Oke, sekarang lanjut ke dampak negatif dari perilaku Gen Z yang apa, jarang ngepost feeds di Instagram. Yang pertama ada kurangnya dokumentasi, Mas. Eh, karena Gen Z ini kan apa kayak jarang banget post di feeds, paling cuma apa ya? Kadang-kadang tuh nggak ada gitu, feedsnya nggak ada foto atau video atau reels gitu, paling cuma satu atau dua gitu paling. Nah, karena jarangnya dipublish setiap apa momen-momen tertentu itu kayak kita itu Gen Z itu kurang dokumentasi gitu loh. Karena banyak kenangan atau momen-momen penting dalam hidup tidak didokumentasikan dengan baik gitu. Jadinya kan Instagram itu ada yang namanya nanti muncul kenangan di tahun berapa gitu. Jadinya kalau nggak di-post kan apa nggak nggak bisa di-up gitu sama Instagram sendiri. Jadinya ya itu kayak momen-momen penting atau eh, apa itu namanya kenangan-kenangan kayak gitu kalau nggak di-post itu ya susah sih, kurang dokumentasi itu yang pertama. Terus yang kedua ya ini ada tekanan sosial dan kecemasan. Nah ini tekanan sosial dan kecemasan. Kurangnya postingan bisa berasal dari kecemasan tentang mendapatkan cukup likes atau komentar positif yang dapat meningkatkan tekanan sosial dan mengurangi kenyamanan dalam berbagi secara otentik. Nah kadang-kadang kan Gen Z juga apa ya? Kalau kalau saya sendiri sebagai Gen Z gitu, mungkin karena terlalu membandingkan ya karena followers sedikit jadinya ya ngapain post-post ini di feeds gitu palingan like-nya dikit atau eh, kalau yang komen kan ada teman-teman yang kadang-kadang dalam tanda kutip itu rese atau kampret gitu kan jadinya kayak gimana ya jadi males aja gitu ngepost ngepost di IG gitu ditambah kalau like-nya dikit kan alah ngapain di post-post segala gitu paling mikirnya kayak ya udahlah kita up di story aja gitu daripada di feeds gitu jadi itu kayak saya sendiri juga ini apa kayak ada tekanan tekanan apa, sosial juga cemas juga ini sebenarnya kalau misal ngepost ngepost kayak gitu jadinya ya mending gak usah di post aja sekalian udah gitu aja. Baik, terima kasih Mas Maulana Bagus. Yang selanjutnya akan saya jelaskan untuk eh, yang detail catatan negatif Mas Reza mungkin next sebelumnya. Ya, itu ya. Jadi ini masih dengan dampak negatifnya itu ada kesehatan mental dan kesehatan fisik. Mungkin ya, mungkin Gen Z saat ini tuh lebih cenderung dari beberapa kasus, mungkin kita ungkap juga kasus kriminal dan kasus bunuh diri yang ada di sekitar kita memang kebanyakan itu mengenai tentang kesehatan mental remaja atau Gen Z. Dan di sini kesehatan mental itu dijelaskan jika terlalu banyak waktu di media sosial dapat meningkatkan perasaan cemas dan depresi, terutama ketika membandingkan diri mereka dengan orang lain yang tampak lebih sukses atau bahagia. Yang kedua, ini mungkin teman-teman Gen Z sudah nggak asing lagi, FOMO ya, fear of missing out, yang artinya ketakutan atau ketinggalan informasi atau acara penting yang dapat meningkatkan kecemasan dan stres. Mungkin dapat dibilang FOMO ini adalah sebuah tren baru di era masyarakat, terutama di Gen Z ya, karena FOMO ini adalah salah satu tren yang memiliki ketertarikan sendiri. Saat ini mungkin contohnya ketika satu orang membuat tren, orang lain nggak membuat tren itu rasanya mungkin mereka akan lebih kurang apa ya, kurang expose, kurang merasa dirinya dipublikasi seperti itu. Jadi entah kenapa FOMO ini saat ini masih berlangsung dan ini juga tren yang cukup panjang juga karena sudah hampir mungkin setengah tahun tren ini muncul hingga saat ini dan saya amati beberapa Gen Z di sekitar saya juga masih menggunakan kata-kata ini. Oh, biasanya mungkin
kata-kata yang dikeluarkan, ah kamu FOMO nih, karena kemarin teman-teman kamu beli ini, mungkin upload ini, dan lain-lain. Jadi mungkin ini salah satu penyebab kenapa sekarang kesehatan mental remaja atau Gen Z ini menurun, ya memang karena beberapa tren di media sosial yang tidak bisa mereka ikuti atau tidak bisa mereka jalankan juga karena satu kondisi atau suatu hal yang terkendala seperti itu. Yang kedua adalah kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik ini mengenai gangguan tidur. Penggunaan media sosial sebelum tidur dapat mengganggu tidur dan menyebabkan insomnia. Cahaya biru dari layar perangkat juga dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Yang kedua ada masalah postur. Penggunaan perangkat yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah postur seperti sakit leher dan punggung. Mungkin ini teman-teman sudah nggak asing lagi ya, karena mungkin terlalu berlebihan. Kita juga kadang ada, nggak sedikit sih sebenarnya, banyak remaja Gen Z yang saat ini banyak sekali begadang ya. Itu pasti kalau nggak scroll TikTok ya scroll feeds Instagram, itu sudah pasti. Selain game ya, entah kenapa hal itu menjadi sebuah kebiasaan yang dimana kadang itu gini, misal kita dikasih waktu istirahat sampai jam 10 malam. Jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu waktu kita aman untuk bisa mengistirahatkan badan untuk tidurnya. Nah, kebanyakan Gen Z saat ini bahkan mereka lebih memilih scroll TikTok ya kan. Scroll TikTok itu bahkan sampai jam 1 jam 2, dan bahkan Gen Z saat ini itu tren yang paling menariknya itu adalah saling kirim video ke temennya. Nah, itu yang salah satu hal unik yang dimiliki oleh Gen Z saat ini. Karena nggak cuma di kawasan terdekat aja, karena teman-teman saya juga saat ini masih melakukan itu, dan ternyata memang nggak cuma teman-teman saya aja, bahkan hampir Gen Z di seluruh, mungkin di di seluruh Indonesia ini juga melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi memang mengganggu waktu tidur gitu ya, karena begadang sampai jam 1 jam 2 cuman mengirim feeds Instagram ke temennya, kalau nggak video TikTok yang mungkin dia kira bisa berbagi ke temennya. Mungkin itu. Yang selanjutnya ada produktivitas dan hubungan sosial yang akan dijelaskan oleh Mas Sadewo. Oke, terima kasih Mas Rizky. Kemudian untuk lanjutannya yang tadi, yang ketiga ada produktivitas ya teman-teman. Untuk produktivitas ini dibagi menjadi dua, ada penurunan produktivitas. Nah, di sini biasanya para Gen Z itu menghabiskan waktu terlalu banyak di media sosial yang dapat menyebabkan mengganggu pekerjaan, studi, dan tanggung jawab yang lainnya. Dan kemudian bisa mengurangi produktivitas secara keseluruhan. Untuk yang kedua adalah kecanduan digital. Nah, di sini kebiasaan memeriksa media sosial secara terus-menerus, sehingga dapat menjadi adiksi yang mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting dan tujuan yang jangka panjang. Kemudian yang keempat ada hubungan sosial. Untuk hubungan sosial sendiri ada isolasi sosial. Nah, ironisnya, meskipun media sosial dirancang untuk menghubungkan orang, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial, di mana interaksi tatap muka seringkali tergantikan oleh interaksi virtual atau secara online yang kurang mendalam. Kemudian ada konflik dan perpecahan. Nah, banyak sekali perdebatan online dan cyberbullying yang lebih merusak hubungan pribadi dan menyebabkan stres secara emosional. Baik, terima kasih Mas Sadewo. Yang selanjutnya ada uh, persepsi diri dan citra tubuh serta pengaruh negatif pada perilaku yang akan dijelaskan oleh Mas Abimanyu Galang. Oke, selanjutnya ada persepsi diri dan citra tubuh. Dan yang pertama ada gangguan citra tubuh. Di sini paparan berkelanjutan terhadap gambar-gambar tubuh ideal di media sosial dapat mempengaruhi persepsi diri dan menyebabkan ketidakpuasan terhadap tubuh sendiri, terutama di kalangan remaja. Dan selanjutnya ada penurunan kepercayaan diri. Membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial
dapat mengurangi kepercayaan diri. Lanjut yang nomor 6 ada pengaruh negatif pada perilaku. Di sini ada misinformasi dan berita palsu. Yaitu media sosial sering digunakan untuk menyebarkan misinformasi dan berita palsu yang bisa mempengaruhi pandangan dan tindakan seseorang. Selanjutnya ada cyberbullying, di mana media sosial dapat menjadi platform untuk perilaku negatif seperti cyberbullying yang berdampak buruk pada kesejahteraan emosional dan mental korban. Ini lanjut. Baik, terima kasih Mas Galang ya. Yang selanjutnya ada hasil observasi atau kritik terkait dampak negatif yang akan dijelaskan oleh Mas Maulana. Bagus. Oke, di sini kami ingin memberikan kritik terkait dampak negatif dari apa tadi penggunaan media sosial gitu, perilaku, perubahan perilaku media sosial yang dialami oleh Gen Z. Sebenarnya ini kritik untuk kami sendiri gitu kan. Nah, langsung aja yang pertama untuk eh, kritiknya yaitu fokus untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, di sini kami kritik bahwa janganlah kita kayak terus-terusan main IG, main TikTok, terus apa kayak ngeliatin pencapaian orang lain, terus iri, terus dengki gitu kan. Ya lebih baik kita eh, bangunlah diri kita sendiri, kita mengembangkan diri kita sendiri gitu. Nggak usah apa mikirin orang lain udah apa udah beli mobil Pajero, mau beli mobil apa Xenia, Avanza, udah terserah lah. Yang penting kita kan yang namanya rezeki kan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang apa itu namanya, nggak nggak ada yang tahu gitu, udah ada yang ngatur kan sama Allah gitu. Jadinya ya udahlah kita fokus sama diri kita sendiri gitu, sama lingkungan kita lah, kita baik-baikin orang gitu, gak usah apa mikirin orang lain gitu. Pertama yang kan kadang-kadang dari apa itu dari konten-konten flexing gitu kan banyak tuh orang yang ngerasa kayak aduh gua gini-gini aja hidup buset kayak nggak ada ini banget, nggak ada apa nggak ada yang bisa dibanggain kayak gitu. Udahlah nggak usah kayak gitu-gitu, kita stop aja dulu gitu. Nah terus selanjutnya yaitu jangan mau buang-buang waktu gitu. Ini lebih ke eh, jangan terlalu banyak kita spend waktu kita untuk bermain media sosial gitu ya. Ya kita apa adalah hal-hal penting lain yang bisa apa membangkitkan diri kita gitu, atau kita cari hobi atau cari relasi kayak atau cari apa gitu kayak yang bagus-bagus buat diri kita. Jangan terus-terusan di kamar rebahan main HP terus, main medsos terus, ya elah udah gitu aja sih. Terus yang ketiga, jangan kemakan standar dari media sosial. Nah ini nih sekarang lagi apa ya, lagi banyak sih kayak biasanya cowok-cowok nih, cewek-cewek biasanya yang kayak mereka-mereka itu kemakan sama standar TikTok gitu. Misalnya aja standar percintaan gitu. Nah, itu kan kayak itu kan apa ya? Kalau diri kita sama diri orang lain kan beda gitu kan. Maksudnya ya kalau orang lain sifatnya kayak gitu kan kita nggak mungkin sama gitu. Mungkin kita relate, tapi kan kita nggak harus apa setuju sama pandangannya dia gitu. Mungkin mungkin gitu ya. Mungkin karena banyak yang setuju dengan pendapat yang ada di konten TikTok misalnya kayak apa gitu tentang percintaan, pokoknya yang misal yang cewek-cewek, konten cewek-cewek biasanya nih laki-laki selingkuh, misalnya ada api selingkuh nih, terus kayak apa komen-komennya kan laki-laki yang gitu terus bla 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 bla. Nah ini bahkan apa pacar saya sendiri juga nyampe apa gitu nge-share kayak gitu, terus dibilangin jangan gini-gini, jangan gini-gini. Ya elah, yang namanya orang beda-beda ya. Terus kan kayak udahlah nggak usah makan standar dari standar TikTok, standar IG. Kita mah fokus sama diri kita sendiri, lingkungan kita kan beda-beda kan, lingkungan setiap orang kan. Jadinya ya fokus aja gitu sama diri sendiri gitu, nggak usah nyamain sama orang lain gitu. Terus selanjutnya ya ini be yourself, ya jadilah diri Anda sendiri. Nggak usah
apa gitu, kayak yang tadi lah, nggak usah mikirin pencapaian orang lain, cukup kita aja yang fokus sama diri kita, terus jadi diri sendiri, nggak usah niru-niruin gimana orang lain sukses, gimana langkah mereka gitu, dan sifat mereka kita nggak perlu ngikutin. Kita cukup menjadi diri kita sendiri kan. Yang namanya sukses kan nggak usah jadi orang lain gitu kan, tetap jadi diri sendiri udah lebih baik. Udah mas. Oke, terima kasih Mas Maulana. Yang terakhir ada kesimpulan yang mungkin akan disampaikan oleh Mas Reza. Ya, jadi bisa disimpulkan kalau media sosial Instagram atau TikTok itu bisa membawa dampak terjadinya perubahan perilaku pada generasi Z. Perubahan perilaku yang dialami oleh para generasi Z sekarang ya, mempunyai dua sisi, yakni perubahan ke sisi positif dan negatif. Beberapa permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yakni feed Instagram Gen Z yang selalu kosong sebagai pembentukan citra diri secara privasi. Lalu banyak bermunculan fake account pada kalangan Gen Z yang dimana terdapat perubahan perilaku karena mereka takut mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah mereka lakukan di media sosial. Baik, terima kasih Mas Reza, Mas Dewo, Mas Gang, dan Mas Maulana Bagus atas waktunya telah menjelaskan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan membahas sebuah perubahan baik untuk Gen Z ke depannya. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga apa yang sudah teman-teman kita sampaikan akan menjadi sebuah pembelajaran pokok untuk kita ke depan. Mungkin sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul salam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia. Waalaikumsalam.